Beginilah akibat yang saya rasakan setelah mengamalkan sholawat munjiat 500 kali selama beberapa minggu ini. Setelah sholat tahajud, entah kenapa saya punya keinginan untuk sholawat munjiat 500 kali aja dulu, karena saya belum mampu membaca sholawat munjiat 1000 kali. Saya mencoba sholawat munjiat 500 aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang kisah keajaiban sholawat munjiat 500 kali ya teman-teman. Di sini ada teman kita yang mengamalkan sholawat munjiat 500 kali. Ternyata di sini Allah cukupi segala kebutuhannya ya teman-teman. Baik, di sini saya langsung membacakan testimoni keajaiban sholawat munjiat 500 kali. Assalamualaikum Mbak Vina, nama saya Asep. Saya mau kirim testimoni tentang kisah keajaiban sholawat munjiat dan sholawat Jibril yang saya amalkan Mbak Vina. Dulu sudah lama banget ya, waktu itu istri saya masih hamil, udah mau melahirkan. Saya itu tiba-tiba tergerak ingin mengamalkan amalan sholawat munjiat 500 kali, sholawat Jibril dan istighfar. Nah, di situ kan karena memang saya orang yang nggak punya apa-apa ya, saya yang hanya bisa saya lakukan adalah ngandelin Allah. Di sini saya mencoba ya, kan ada di YouTube itu tentang amalan pelunas hutang dengan sholawat munjiat gitu ya. Pengen punya jodoh dengan sholawat munjiat. Nah, karena di sini kan saya memang punya anugerah ya. Kalau saya ngomongnya tuh bukan hutang ya Mbak Vina, tapi di sini saya tulis dengan anugerah supaya saya lebih banyak bersyukur Mbak Vina. Nah, awalnya tuh saya membaca sholawat munjiat 500 kali itu ya setelah sholat tahajud. Ya beberapa minggu lah, sekitar 2 minggu atau 3 mingguan ya, setelah sholat tahajud saya membaca sholawat munjiat 500 kali. Terus saya membaca istighfar sampai subuh. Dan setiap sholat tahajud saya akan membaca sholawat munjiat 500 kali dan istighfar sampai subuh. Kemudian setelah sholat fardu saya membaca sholawat Jibril sebanyak 100 kali. Jadi setiap habis sholat duhur saya baca sholawat Jibril 100 kali, dan seterusnya. Setelah sholat asar pun juga begitu Mbak Vina. Kemudian saya sambil kerja, kebetulan kan saya kerja di sebuah perusahaan ya. Nah, waktu itu kan saya benar-benar lagi ada anugerah yang harus saya beresin. Nah, di situ ketika saya sudah nggak berdaya, yang hanya bisa saya lakukan itu adalah hanya mampu mendekatkan diri pada Allah, yakni dengan cara membaca sholawat Jibril, sholawat munjiat 500 kali dan istighfar. Nah, setelah sholat tahajud. Nah, situ karena saya minta sama Allah agar Allah bisa bantu saya untuk beresin anugerah saya. Di sini saya nggak minta apa-apa Mbak Vina, saya nggak minta uang, saya nggak minta apalah, pokoknya saya nggak minta dunia ya, hanya saja saya mohon bantuan Allah dengan barokah sholat munjiat 500 kali, sholat Jibril dan istighfar setelah sholat tahajud. Saya minta Allah hanya bantu saya untuk membereskan anugerah-anugerah yang diberikan pada saya, dan saya minta supaya saya itu bisa lebih mendekatkan diri pada Allah. Ternyata setelah saya membaca sholawat munjiat 500 kali, saya mendawamkan sholawat munjiat 500 kali setelah sholat tahajud, dan setelah saya masih ada nih teman-teman.
Nah, itu tadi adzan asar ya teman-teman. Baik, di sini akan saya lanjutkan membacakan testimoni keajaiban sholawat munjat 500 kali ya. Baik, nah setelah saya membaca sholawat munjat 500 kali, setelah sholat tahajud, kemudian saya istighfar sampai subuh dan sholawat Jibril 100 kali setelah sholat fardu, ternyata yang saya rasakan adalah ketenangan hati itu Mbak Vina. Nah, di situ saya kan merasa ya, meskipun amanah atau anugerah saya belum terbereskan, tapi di sini saya mendapatkan ketenangan hati, ketenangan hidup Mbak. Dan lagi di sini kan istri lagi hamil ya, hamil tua, udah mau mendekati lahiran. Di sini saya tetap gempur jalur langit, saya geber jalur langit yakni dengan cara membaca. Saya menggeber sholawat 500 kali, sholawat Jibril 100 kali setiap habis sholat fardu, dan saya membaca istighfar dari setelah membaca sholat munjat 500 kali dari setelah sholat tahajud itu sampai subuh. Ternyata di sini kan istri sudah detik-detik mau melahirkan, kan saya ikut istri ya Mbak Vina. Kemudian saya pulang ke rumahnya ibu, ke rumahnya nenek juga itu, karena saya mau pamit kalau tapi sebelum saya ngomong ke orang tua saya tuh sama nenek tuh tanya gimana istrinya, kapan melahirkan gitu Mbak Vina. Ya saya jawab, insya Allah ini sudah mulai detik-detik bu nenek gitu. Ternyata padahal saya belum ngomong ya, saya belum menceritakan kalau saya tuh nggak punya uang ataupun saya lagi ada anugerah, tuh nggak ngomong saya. Ternyata nenek saya ngomong gini, kalau memang istrinya mau melahirkan ini pakai dulu, ini ada rezeki gitu. Terus kata nenek saya kan ngomong gitu, saya oh apa nek, saya ngomong gitu ke nenek. Ya ini ada rezeki buat calon bayimu, kebetulan kan itu anak pertama saya Mbak Vina ya. Di situ aku kan lagi nggak ada persiapan dana untuk lahiran istri saya. Memang karena saya memang benar-benar bukan saya lagi nganggur, karena memang saya nggak ada uang dan lagi ada anugerah dari Allah yang harus saya bereskan, dan istri mau melahirkan. Benar-benar saya sumpek, saya bingung. Yang bisa saya kejar hanyalah dengan mendekatkan diri kepada Allah perantaraan sholawat munjat 500 kali. Semoga Allah mengijabah doa-doa saya dengan perantara sholawat munjat 500 kali itu Mbak Vina. Nah di situ kebetulan saya kan dikasih uang sama nenek saya itu sebesar 4 juta ya. Kebetulan istri sudah mau melahirkan, terus istri saya bawa ke bidan. Nah di situ ternyata kata bidannya gini, Pak, lebih baik ini dibawa ke rumah sakit karena rahimnya bengkak gitu katanya. Saya nggak tahu ini nanti apakah sesar atau gimana, karena di rumah sakit itu alatnya lebih lengkap itu kata dokternya Mbak Vina, dikata bidannya. Di situ akhirnya saya bawa rujuklah istri saya ke rumah sakit. Istri saya masuk ke ruangan, terus saya ke musola. Di situ saya sholat taubat, saya sholat hajat, sholat sunnah itu Mbak Vina. Di situ saya ngomong sama Allah, saya bersyukur ya Allah, jika memang istriku harus sesar, harus biaya berapa lagi Allah? Kemungkinan ini sekitar, kalau sesar sekitar 13 ataupun 12 juta. Saya ngomong gitu sama Allah. Saya dapat mana rezeki Allah, sedangkan Engkau maha kaya ya Allah. Ya Allah, dengan perantara sholat 500 kali yang saya baca setelah sholat tahajud, izinkan istri saya bisa melahirkan secara normal. Nah di situ saya kan sudah ngomong sama Allah. Kemudian setelah saya sholat taubat dan sholat hajat, kemudian saya tuh sedekah uang di kotak amal itu sebesar 100.000 nominalnya. Nah di situ kan setelah saya keluar, di situ ternyata katanya dokter nggak harus operasi, nggak harus sesar, yang mana seharusnya saya ngeluarin dana sebesar 13 ataupun 12 juta Mbak Vina. Atas izin Allah, istri saya ngeluarin melahirkan secara normal. Nah di situ katanya setelah istri saya melahirkan secara normal, di situ susternya tuh ngomong gini, Pak, apakah ada surat BPJS gitu ya. Terus aku ngomong kebetulan kan saya kerja di suatu perusahaan ya Mbak Vina, kebetulan saya juga ada jaminan BPJS di situ. Terus katanya susternya kan, siapa tahu BPJS-nya Bapak ini bisa dipakai oleh ibunya. Nah ternyata, terus saya kan ngomong, lu Bu, saya kan gak pakai surat rujukan, saya kan hanya pasien umum. Ya Pak, siapa tahu bisa diklaim gitu katanya susternya itu. Ternyata setelah dicek, ternyata alhamdulillah ya Allah, ternyata benar Mbak Vina, ternyata BPJS saya tuh bisa diklaim untuk
istri saya melahirkan itu untuk biaya semua. Istri saya melahirkan atas izin Allah ya. Ini mungkin berkat keajaiban sholawat munjiat 500 kali juga ya Mbak Vina. Alhamdulillah ya Allah, di situ akhirnya saya dan istri saya serta anak saya itu pulang ke rumah, dan akhirnya uang yang dikasih nenek 4 juta itu tadi bisa bukan 4 juta ya, tinggal 3.800.000-an kemungkinannya bisa buat untuk biaya selamatan anak saya. Alhamdulillah, itu saja Mbak Vina yang bisa saya sharing. Semoga kisah keajaiban sholawat munjiat 500 kali, sholawat Jibril dan istighfar setelah sholat tahajud itu bisa menginspirasi banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Asep atas kiriman testimoni keajaiban sholawat munjiat 500 kali. Itulah teman-teman kisahnya Kak Asep yang beliau berusaha sudah kerja di suatu perusahaan, beliau punya anugerah. Kak Asep itu berusaha untuk mendekatkan kepada Allah dengan cara membaca sholawat munjiat 500 kali setelah sholat tahajud, kemudian dilanjutkan oleh Kak Asep membaca istighfar sampai subuh. Dan setelah sholat fardu, Kak Asep itu membaca sholawat Jibril sebanyak 100 kali, itu istiqomah ya. Nah, atas izin Allah, di situ yang seharusnya istrinya melahirkan secara sesar, yang harus ngeluarin dana sekitar 12 ataupun 13 juta, ternyata atas izin Allah di situ BPJS-nya Kak Asep bisa diklaim oleh pihak rumah sakit, dan akhirnya Kak Asep nggak harus ngeluarin dana lagi, yaitu bebas dana ya teman-teman. Dan alhamdulillah dana yang sekitar 4 juta yang tinggal 3.800.000 itu bisa untuk selamatan jabang bayinya tersebut. Subhanallah, itulah atas kebaikan Allah terhadap hambanya yang selalu rajin membaca sholawat, baik itu sholawat Jibril ataupun sholawat munjiat seperti Kak Asep itu membaca sholawat munjiat 500 kali setelah sholat tahajud, kemudian dilanjutkan dengan baca istighfar sampai subuh. Allah kasih ketenangan hati, Allah bereskan semua amanah Kak Asep, dan istrinya pun bisa melahirkan secara normal. Cukup segini saja teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah keajaiban sholawat munjiat 500 kali ini bisa menginspirasi kita untuk semakin semangat untuk membaca sholawat ya teman-teman. Semakin banyak kita baca sholawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.